Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Sore dan malam untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan semuanya yang sedang menyaksikan podcast yang insya Allah keren ini ya, Des. Iya, insya Allah podcast pertama kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Siti Nur Febri Jumatun Naila, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021 atau yang sekarang ini kakak semester 3 nih, Des. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yulia Siregar selaku asisten dosen dari Bu Zulela yang mengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia sekolah dasar ini. Karenanya dihadirkanlah podcast yang sebagai ajang bagian menunjukkan keterampilan berbahasa kakak sebagai guru SD nantinya. Aku juga terima kasih nih Kak sama kakak, karenanya aku bisa belajar cara berketerampilan berbahasa. Dan kenalin nih, nama aku Desti Puspita, kelas 9. Aku adik kandungnya kakak loh. Nah, berarti kelas 9 itu kelas 3 SMP ya, Des? Iya. Nah, iya. Jadi sebenarnya jenjang pendidikan kita kan cukup jauh nih. Selama 5 tahun. Nah, aku mau tanya nih, kita kan tadi ngomongin pendidikan ya. Pendidikan itu apa sih, Kak? Pendidikan. Menurut kakak, pendidikan itu adalah aspek yang penting dalam kehidupan ini. Jadi, sebuah negara itu bisa dikategorikan negara maju, berkembang, atau terbelakang itu dari kualitas pendidikannya. Indonesia kan masih negara yang berkembang nih, karena mungkin masih banyak isu-isu yang menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia ini. Oh, terima kasih nih Kak atas penjelasannya. Nah, mungkin kita langsung ke inti pembicaraannya, yaitu dengan tema isu-isu dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, boleh dijelaskan sedikit nih Kak? Baik, jadi kita akan membahas isu-isu dalam dunia pendidikan Indonesia ini. Sebenarnya itu isu-isu yang ada di dunia pendidikan, apalagi di Indonesia ini, cukup kompleks dan juga banyak seperti itu. Cuman tadi kan disebutkan sedikit, mungkin kakak rangkum ya. Jadi menurut kakak atau pengetahuan kakak itu ada 5 hal terkait isu-isu dalam pendidikan di Indonesia ini. Yang pertama, berbagai permasalahan yang terkait dengan kualitas guru. Seperti kita tahu, guru adalah komponen terpenting dalam suatu kegiatan belajar mengajar atau di sekolah. Jadi, kualitas guru ini menentukan bagaimana ya kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi ada 2 nih isu-isu terkait tentang kualitas guru di Indonesia. Yang pertama itu kesejahteraan guru yang masih terbilang rendah. Kita tahu semua bahwa memang kesejahteraan guru ini sudah diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya penggolongan seperti PNS dan ada pergantian nama guru honorer itu menjadi KKI. Seperti itu. Tetapi bila dibandingkan dengan negara lain, kesejahteraan guru ini masih terbilang masih yang rendah. Banyak guru apalagi yang ia masih belum menjabat PNS atau guru-guru masih non PNS yang mencari pekerjaan sampingan. Aku juga pernah dengar cerita bahwa ada guru honorer, istilahnya seperti itu, yang dia gajinya itu bahkan di bawah UMR buruh. Jadi dia mencari pekerjaan sampingan seperti berjualan online, lalu menjadi guru-guru les, seperti itu. Itu kan suatu kesenjangan kesejahteraan di antara guru kan. Jadi kita tahu bahwa guru PNS ini pasti akan terjamin nih penghidupannya. Lalu bagaimana untuk guru-guru yang belum atau non PNS? Jadi kan ada isu permasalahan di kesejahteraan guru ini. Lalu yang kedua, yaitu berkaitan tentang penyebaran guru yang masih belum merata, apalagi di daerah-daerah Indonesia ini, khususnya di pelosok-pelosok di Indonesia. Kita tahulah bahwa penyebaran guru yang kurang merata ini pastinya karena sekolahnya juga kan yang belum atau yang belum tersebar merata di pelosok-pelosok negeri kita ini. Jadi guru-guru itu masih tersentral di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta ini. Karenanya kan bahkan banyak guru yang ingin nantinya nih calon-calon guru yang ingin mengajarnya di kota Jakarta seperti itu kan, karena ya
bisa masuk PNS-nya lebih cepat kah, atau mungkin lebih penghidupannya lebih terjamin. Sedangkan untuk guru-guru atau calon guru nantinya nih banyak yang memikirkan berkali-kali untuk mengajar di luar Pulau Jawa atau di pelosok-pelosok negeri ini, karena kan dari biaya penghidupan yang mahal, dari akses pendidikannya juga, dari penunjang-penunjangnya kan dipikirkan kembali kan oleh si calon guru tersebut. Jadi itulah isu yang menyebabkan penyebaran guru itu kurang merata. Lalu yang kedua nih, ada berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di dalam dunia pendidikan. Jadi di dalam dunia pendidikan itu ada loh pelanggaran HAM-nya. Iya, apa aja tuh? Banyak nih, ternyata nggak satu loh, ada 3 guys. Ada 3, yaitu ada perundungan atau bullying. Kamu mungkin sering dengarnya bullying ya, atau bully-bully. Jadi itu adalah dalam bahasa Indonesianya perundungan. Perundungan itu apa sih, atau bully itu apa? Bully adalah suatu tindakan yang kurang terpuji, bahkan tidak terpuji dari seseorang yang dimaksudkan untuk membuat tidak nyaman, merasa orang lain itu terganggu juga. Itu adalah sikap bully atau perundungan, dan itu ada bahkan sadar tidak disadari oleh pelaku tersebut saat melakukan bullying atau perundungan. Jadi perundungan ini sendiri atau bullying ada 2 jenisnya, yaitu ada yang verbal dan juga non-verbal atau fisik. Faktor-faktornya pasti ada dong di perbuatan bullying atau perundungan ini. Yang paling sering sebenarnya yang kita dengar adalah karena faktor dari pelaku bullying tersebut, yang dimana ia juga pernah dibully, terus lalu di lingkungan keluarganya juga tidak harmonis, apakah dia korban broken home seperti itu. Lalu ada juga sih faktor dimana pelaku bullying ini tuh ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin terlihat lebih kuat dibandingkan teman-temannya. Maka dari itulah dia melakukan perbuatan perundungan atau bully ini di sekolah. Bahkan sebenarnya untuk bullying sendiri ini tidak hanya dilakukan oleh antar sesama siswa nih, atau mungkin kamu juga nanti ada kisahnya, tapi ada loh guru yang membuli siswanya. Itu kan salah satu hal miris ya, yang dimana guru yang harusnya mengayomi, mendidik, mengarahkan, dan juga membimbing malah melakukan perundungan kepada siswanya, yang dimana pasti siswanya tersebut tidak berdaya kan. Dan dampak dari bullying ini teman-teman adalah bukan hanya dampak mungkin dari fisik ketahuan ya, tapi kan psikologisnya, dari sisi kejiwaannya kan itu yang paling mengguncang gitu, dimana apabila dia dibulinya berakibatnya menyebar sampai ke teman-temannya tahu, bahkan teman yang jauh, itu kan membuat kejiwaan si korbannya kan merasa iya, bahkan ada loh sampai yang kasihannya depresi dan juga merenggut nyawa si korbannya tersebut. Atau mungkin kamu mau menambahkan nih kisah kamu gitu kan, apakah pernah dibully atau enggak di sekolah ini seperti itu? Dulu pernah SD, tapi kurang lebih pernah dibully secara fisik maupun verbal, walaupun ya terlalu parah sih. Tapi ya itu bisa menjadi pengalaman hidup yang tidak pernah terlupakan. Ya, jadi Desti ini pernah cerita juga sama aku bagaimana di sekolahnya, apalagi di SD ya. Ketika SD kan berarti aku sekitar SMA tuh, aku belum bisa banget untuk mendampingi atau mencegah pembulian di sekolahnya Desti. Padahal kan pada saat itu kan Desti di SD, jadi tidak dalam pengawasanku. Aku juga menyayangkan mengapa peran-peran atau tokoh-tokoh di sekolah itu kok bisa ya tidak mencegah pembulian tersebut seperti itu. Apakah gurunya yang kurang pengawasan, atau dari lingkungan sekolahnya juga yang ada loh, karena beberapa instansi-instansi pendidikan yang membiarkan saja perundungan, pembulian itu terjadi. Jadi sangat disayangkan untuk sekolah dasar di sini perundungan atau bullying itu masih terjadi seperti itu. Mungkin juga dari Destinya yang kelihatannya lemah atau seperti apa, kita tidak tahu. Jadi sangat disayangkan sekali pembulian ini ada di lingkungan sekolah. Mungkin ada beberapa upaya nih yang dapat kita tempuh untuk mencegah dan juga mengurangi lah dari
intensitas pembulian di sekolah. Yang pertama itu mungkin balik lagi ya, karena kan pembulian itu akan hadir dari siswanya. Mungkin kita biasakan untuk sama-sama bahwa kita ini semua sama, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Jadi perlu juga nih yang kedua, pengawasan dari guru tersebut apabila ada peserta didik atau teman-teman yang dirasa lebih dominan atau lebih ini peserta didiknya kayaknya lebih merasa berkuasa nih di antara teman-temannya. Nah, guru tersebut meredam dari emosi anak tersebut supaya tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke tindak pembulian tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa nih melestarikan kehidupan di sekolah yang dimana ia tidak membiarkan pembulian atau perundungan itu ada, seperti dari pihak-pihak sekolahnya, dari gurunya tersebut yang tidak mencerminkan indikasi pembulian di kelas seperti itu. Lalu juga dari kepala sekolahnya nih mengedukasi untuk stop pembulian di sekolah dan juga di kelas-kelas. Lalu yang ketiga, dari anggota-anggota warga sekolah tersebut juga, apakah dari ibu kantinnya juga, apakah dari lingkungan sekitar sekolahnya, yang dimana diajarkan untuk pembulian itu tidak boleh ada di dunia pendidikan, apalagi di kelas-kelas seperti itu. Lalu setelah pembulian yang berkaitan tentang HAM, ada juga pelecehan seksual atau sexual harassment. Ini sangat disayangkan sekali ada di dunia pendidikan dan bahkan masih marak kita dengar berita-beritanya di berbagai media informasi seperti di televisi, di berita dunia maya pun banyak sekali ya tentang sexual harassment ini yang sangat disayangkan sekali ada gitu di isu dalam pendidikan Indonesia ini. Yang seperti kita tahu, pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang dimana mungkin disengaja ya, yang dimaksudkan untuk melecehkan seseorang seperti itu, dan juga pastinya adanya paksaan dan juga ancaman dari si pelaku. Untuk pelakunya sendiri tidak hanya dari sesamanya loh gitu kan, karena kan di dunia pendidikan ini, apalagi di sekolah itu, aku masih dengar ada beberapa ya siswa antar siswa yang melakukan pelecehan seksual. Itu kan sangat disayangkan. Tapi yang sangat bikin mirisnya adalah pelaku pelecehan ini bahkan dari seorang guru gitu, seorang yang harusnya lebih dewasa, yang lebih bisa balik lagi tadi mengayomi, mendidik gitu kan, mengarahkan dan juga berkasih sayang yang sewajarnya kepada peserta didik, malah melakukan tindakan seperti itu kan sangat disayangkan sekali ya. Itu juga banyak berita, dan itu tidak hanya di instansi sekolah umum loh, di instansi sekolah yang dalam lingkup keagamaan bahkan ya, yang pada saat itu ada loh seorang oknum ustadz gitu kan, dimana dia aturan pendidik dalam dunia pesantren itu melakukan pencabulan, pelecehan kepada santri-santri atau peserta didiknya. Hamil loh. Iya, disayangkan sekali bisa terjadi. Nah, mungkin motif atau faktor dari pelecehan seksual ini ya menurut aku sih yang paling utama adalah kurangnya iman ya, karena kan yang tadi aja ustadz aja bisa loh dia melecehkan santrinya, pasti kan karena imannya kurang gitu kan. Lalu juga sama sih seperti pembulian ya, adanya power gitu kan, karena kita tahu kalau oknum-oknum ya guru, ustadz atau yang lainnya itu melakukan hal itu kan pasti kayak pastinya dia mempunyai satu power. Saya kan guru, kamu harus menuruti, seperti saya kan yang lebih tua dari kamu harus menyanggupi. Itu kan hal yang seharusnya bisa dicegah atau bisa dihindari sekali kan, dimana kan orang yang dewasa ini harus seharusnya sudah bisa bertindak atau berpikir dengan akal yang benar, dengan hati nuraninya yang berjalan sesuai dengan seharusnya. Guru tidak boleh melakukan hal-hal yang dilaksanakan itu terhadap peserta didiknya. Jadi ayo kita bersama-sama untuk stop pelecehan atau menstop seksual harassment yang ada di dunia pendidikan ini, karena tidak sejalan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lanjut, yang ketiga itu ada diskriminasi. Dan diskriminasi ini adalah salah satu
bentuk yang sama dengan perundungan atau pembulian. Ini mana dalam artian diskriminasi ini adalah tindakan yang bertujuannya sama, memberikan perlakuan yang tidak mengenakan, membuat si korbannya itu tidak nyaman ataupun terganggu. Tapi perbedaannya dengan bullying ini, kalau diskriminasi ini adalah tindakan yang bertujuan itu dia indikasinya itu berbeda gitu, dia menunjukkan ada perbedaan sedikit, dia tidak bertoleransi atau disebabkan adanya perbedaan di antara kalangan kita, lalu dia tidak senang dan akhirnya dia melakukan tindakan diskriminasi tersebut. Diskriminasi ini erat kaitannya apalagi di sekolah itu tentang teman-teman kita yang disabilitas atau yang ada kekurangan fisiknya. Kita kan pasti sering banget tuh ada teman-teman kita yang mohon maaf pada kekurangan di fisiknya, yang dia berlebarkan disabilitas. Jadi dia tidak jauh dengan bully. Itu kan apabila kita mengatai teman kita yang kekurangan fisik, itu saya ada bully juga kan. Tapi diskriminasi ini lebih parahnya lagi, dia bisa dari segi fisiknya, lalu juga membawa-bawa etnis, suku budaya gitu kan. Apabila kita dominan nih sukunya atau etnisnya Betawi, lalu ada teman kita yang dari luar Betawi atau luar Jakarta, diganggu lah tuh, dia istilahnya tuh diejek ya. Itu kan suatu tindakan diskriminasi yang tidak boleh ada gitu, apalagi di sekolah, karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini beragam suku budayanya kan, suku budaya, etnis dan juga ras gitu. Jadi tidak boleh ya teman-teman untuk mendiskriminasi atau membeda-bedakan hal tersebut, apalagi di sekolah dan juga di kelas seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, berbagai permasalahan terkait dengan pembelajaran gitu kan. Seperti yang kita tahu, untuk pembelajaran ini kan berbeda-beda di setiap negaranya. Tapi di Indonesia ini isu terkait tentang pembelajaran ini masih sangat cukup memusingkan kepala dan juga cukup harus ditindaklanjuti lebih jauh. Dimana terdiri dari beberapa nih. Yang pertama itu ada jam pembelajaran yang tidak efektif, yang seperti kita tahu bahwa kita masih mencari-cari nih jam pembelajaran atau durasi pembelajaran yang efektif di dunia pendidikan kita ini atau di Indonesia ini. Nah, seperti kita tahu, kita belajar itu untuk sekolah dasar mungkin masih setengah hari, tapi untuk SMP ke atasnya itu SMA itu kan udah full day kan, dimana sebenarnya kurang efektif tidak sih bahwa kita belajar gitu sampai minimal tuh 6 jam sampai 8 jam itu untuk belajar untuk sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu kan di luar jam itu kan. Jadi banyak nih, aku juga pengalaman sendiri, ada yang dia tidak mengikuti eskul karena itu udah capek belajar seperti itu. Kamu juga nggak seperti itu merasakan, atau teman-teman kamu juga nih diajak untuk eskulnya, nggak, udah capek belajar gitu, ngapain ya eskul lagi gitu. Banyak, hampir semuanya temen aku. Jadi untuk yang aktif ya aktif, tapi untuk yang udah merasa aduh aku capek banget ya udah belajar nih seharian istilahnya kan di sekolah, jadi nggak ikut ekskul. Jadi kan itu hal yang masih harus dicarikan solusinya ya, bagaimana jam pelajaran kita ini diefektifkan kembali. Lalu yang kedua terkait tentang sistem kurikulum yang masih tertinggal nih atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya untuk kurikulum sendiri, pemerintah Indonesia apalagi di Kemendikbud itu sudah mencanangkan kembali kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Mungkin untuk sekolah dasar itu yang aku ketahui juga masih sesuai saja, karena kan anak sekolah dasar itu usia sekolah dasar kan ya, dia masih suka yang bebas seperti itu kan. Jadi istilahnya Merdeka ini cocok sekali untuk sekolah dasar. Tapi untuk yang SMP apalagi yang SMA, aku baru dengar juga bahwa ada tetanggaku gitu kan SMA yang dia mempunyai teman-temannya itu, kalian bayangkan usia SMA itu sudah mulai istilahnya tuh stres, frustasi. Itu kan hal yang sangat miris gitu kan, kok bisa ya gitu kan, baru SMA sudah seperti itu. Ternyata katanya mengeluhkan dari sistem kurikulumnya ini. Jadi untuk SD kurikulum Merdeka ini sangat cocok gitu kan, karena ada proyek-proyek yang dia implementasikan
bakat-bakat anak sekolah dasar kan seneng banget ya menyanyi, menari gitu kan, bikin proyek-proyek seperti itu. Tapi untuk anak SMA dia sudah pusing dengan pelajar yang banyak, apalagi kan IPA IPS-nya katanya kan digabung dulu kan untuk kelas 10 dan juga kelas 11 atau 1 dan juga 2 SMA seperti itu kan berarti dia udah pelajaran eksak, pelajaran humaniora juga, lalu ditambahkan dengan proyek-proyek gitu. Itu kan tetangga kita itu ya, dan dibilang itu stresnya karena hal seperti itu udah ditambah dengan 12 mata pelajaran lebih, ditambah dengan proyek-proyek yang harus membuat bahasa Indonesia proyeknya apa, terus matematika apa, lalu seni apa. Jadi seperti itu, jadi dirasa itu adalah berarti hal yang kurang mengikuti perkembangan zaman ya kan, karena jika mengikuti perkembangan zaman dia tahu nih apa yang dibutuhkan sekali untuk generasi yang usianya SMA, SMP maupun sekolah dasar. Jadi seperti itu, masih harus banyak evaluasi dan juga dicarikan solusinya nih untuk terkait kurikulum yang ada di Indonesia ini. Lanjut, yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran yang kurang inovatif dan juga kreatif. Kita tahulah bahwa untuk hal seperti ini dalam pembelajaran pastinya akan selalu ada permasalahannya, ya kurang inovatif atau kurang kreatif. Itu kan nggak hanya dari guru menurut aku, tapi dari juga ya balik lagi ke kementerian juga coba untuk menggalakkan hal-hal apa nih supaya dalam sekolah ini ya tidak monoton gitu kan. Ya mungkin yang harus dikembangkan menurut aku tuh dalam pembelajaran itu sebenarnya ada 2 jam pembelajaran. Itu jangan 2 jam itu bener-bener kita ngerjain tugas, guru menjelaskan, anak murid mungkin presentasi, peserta didik itu presentasi, tapi bagaimana ada selingan atau disebutnya dengan ice breaking gitu. Jadi ini juga sebagai pecutan juga untuk aku bahwa nantinya apabila aku telah menjadi guru, aku harus nih mencoba untuk memberikan pembelajaran yang sangat inovatif dan juga kreatif, yang dimana mungkin bisa kita pikirkan dengan menyelipkan ice breaking tersebut, yang tidak belajar mulu. Kamu kalau belajar mulu juga bosan kan ya, seperti itu. Lanjut, yang keempat, nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan itu tidak dipraktikkan atau hanya diajarkan, diomongkan saja. Aku merasa banget sih hal ini, apalagi seperti kita tahu gitu kan, ada mata pelajaran sendiri kan untuk pendidikan kewarganegaraan Pancasila atau PPKN itu. Tapi terkadang itu dari guru tersebut bahkan hanya ya membual istilahnya ya, istilah kasarnya, hanya membicarakan, mengajarkan saya, tapi tidak dipraktekkan secara langsung, tidak diimplementasikannya dengan benar. Jadi menurut aku sendiri untuk permasalahan yang ini itu kita bisa mencarikan solusinya adalah dengan dari diri kita, apalagi nanti guru, calon guru gitu kan. Aku mencoba untuk mengimplementasikan semua nilai-nilai Pancasila yang telah kita ketahui sekecil apapun itu, supaya nantinya bisa dijadikan contoh dan juga teladan untuk peserta didiknya, yang bisa menjadi solusi di mana nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktikkan oleh seluruh peserta didik yang ada. Contoh kecilnya nih, mungkin kamu kan tahu ya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Mungkin guru tersebut sudah memberikan contoh bahwa dia tidak membuang sampah sembarangan, tapi ketika dia melihat sampah, guru tersebut kan terkadang ada yang nolong aja gitu kan, untuk tidak mengambil dan juga membuang ke tempat sampah. Itu kan dilihat oleh peserta didik kan, yaudah nih berarti kalau aku nggak buang sampah sembarangan, kalau ngeliat sampah masa aku buang mungkin ya, jadi aku yang penting aku nggak buang sampah sembarangan gitu istilahnya. Kayaknya kan hal yang sangat disayangkan gitu kan. Jadi aku sih lebih menekankan bahwa sekecil apapun itu nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai Pancasila, apalagi yang ada 5 itu kan, sila Pancasila kan ada 5 ya, ketuhanan, lalu apalagi kemanusiaan, lalu persatuan, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus dipraktikkan atau diimplementasikan sekecil apapun itu, bukan hanya di dalam dunia pendidikan atau di sekolah, tapi di dunia sekitar kita juga, di keluarga, di rumah. Lanjut, yang kelima dari permasalahan terkait terkait pembelajaran itu ada rendahnya minat baca oleh para pelajar. Ini juga kita ketahui banyak ya, bahwa dari riset dari penelitian juga bahwa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara yang minat
membacanya itu rendah gitu kan, peringkat berapa gitu kan di suatu riset. Ya menurut aku sendiri dengan adanya platform online itu bisa menjadi salah satu solusi sih untuk meningkatkan gitu kan minat baca peserta didik. Kita tahu bahwa ada yang namanya itu pencarian berselancar online yaitu Google, itu bisa dimaksimalkan sih untuk guru atau peserta didik yang untuk mengajarkan bahwa membaca itu bisa dari hal-hal kecil juga, seperti searching itu atau mencari pencarian di internet kan. Apabila kita membacanya itu dengan baik, dengan benar, itu kan jadi meningkatkan minat kita juga untuk membaca hal-hal yang lainnya juga, seperti itu. Lanjut, yang keempat ada berbagai permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kita tahu ya, untuk masalah sarana dan prasarana juga pastinya ada saja permasalahannya. Yaitu yang pertama dari jumlah sekolah yang terbatas. Ini terkait juga yang tadi yang kita sempat bahas tuh, yang guru penyebarannya kurang merata itu ya karena sekolahnya juga yang masih terbatas juga, seperti itu. Lalu yang kedua ini akses jalan yang buruk dan juga jarak rumah menuju ke sekolah ini yang cukup jauh. Kita tahu ya bahwa masih banyak di pelosok-pelosok negeri ini yang peserta didiknya itu apabila ingin berangkat lalu pulang sekolah itu masih harus survive ya, istilahnya harus bersusah payah gitu kan, melewati aliran sungai, melewati hutan-hutan. Seperti itu masih sering ya ngeliat itu kan, cukup miris juga mendengar atau melihatnya. Itulah karena pemerintah harus banyak sekali gitu kan mencurahkan perhatiannya pada hal tersebut, yang dimana untuk membenarkan akses jalan gitu. Sebenarnya untuk akses jalan yang buruk ini bukan hanya peserta didik sih, untuk guru-guru juga kan, pasti kan sama kan, di sekitar rumahnya di sini sekolahnya pun di seberang, kan harus diperhatikan sekali untuk akses jalan ini. Lalu yang pastinya fasilitas sekolah yang ada saja yang kurang memadai gitu kan. Jadi ada berbagai macam tuh, seperti ruang kelasnya harus seperti apa, lalu sarananya itu seperti tempat duduk, lalu meja, lalu papan tulisnya kan masih banyak kekurangan saja ya untuk di setiap sekolahnya. Jadi ini juga pemerintah ada baiknya segera gitu kan melakukan perbaikan atau peningkatan dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan di sekolah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu berbagai permasalahan terkait tentang biaya pendidikan. Adikku sudah tahu. Jadi untuk biaya ini sebenarnya kita tahulah bahwa apalagi di Jakarta ya, kita sudah istilahnya tuh sekolah gratis, pendidikan gratis itu sudah banyak gitu kan dicanangkan. Tapi kan itu di Pulau Jawa gitu, maksudnya di kota-kota besar. Tapi teman-teman aku sendiri pun yang ada di luar Jakarta bahkan masih ada yang bayar gitu di negeri loh. Tapi kan sekarang mungkin lebih dikenalnya untuk sekolah negeri apapun itu jenjangnya sudah gratis, seperti itu kan, tidak dipungut biaya. Tapi untuk sekolah yang swasta kan masih dirasa biaya pendidikan itu masih mahal. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa pendidikan itu masih mahal. Itu kan masih salah satu isu permasalahan dan biaya pendidikan itu. Lalu yang kedua atau yang terakhir itu adalah beasiswa yang masih disalahgunakan. Ini adalah isu yang cukup urgent juga ya, dimana aku sendiri pun merasakan bahwa teman-teman sekelilingku itu ada loh yang dia mendapatkan beasiswa yang seharusnya itu didapatkan oleh temanku yang lain. Jadi peruntukan beasiswa ini masih sangat tidak tepat, tidak tepat sasaran dan juga salah target, seperti itu. Jadi untuk teman-teman kita yang benar-benar harus membutuhkan beasiswa malah dipersulit dengan persyaratan-persyaratannya, seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang dirasa mampu tapi kok bisa ya mendapatkan beasiswa, itu kan salah satu isu dalam biaya pendidikan juga kan, dimana ya seharusnya apabila ia ingin mendapatkan beasiswa ya ia harus memiliki kategori atau persyaratan yang mumpuni, yang cukup untuk ia mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, itu dia tadi ada 5 pokok dasar dari berbagai permasalahan terkait isu pendidikan di dunia pendidikan.
Wah, Masya Allah, mantap sekali penjelasannya. Semoga saja karena podcast ini kita bisa menambah nih wawasan kita. Iya, amin. Iya ya Des, semoga dengan kita mengetahui hal-hal ini dan menjadikan juga nih sebagai perbincangan hangat, berdampak positif dan juga ada hadir solusi baru untuk pendidikan di Indonesia ini ke depannya. Nah, jadi mungkin sekiranya udah di akhir podcast nih karena sudah dibahas juga lumayan. Kamu ada nggak nih kesimpulan untuk dijadikan resume untuk kamu ada nggak kesimpulan yang bisa dijadikan resume untuk para penonton atau para yang sedang menyaksikan ini? Oh, ada dong Kak nih kesimpulannya. 1. Berbagai permasalahan terkait dengan kualitas guru yang rendah, yaitu ada A. Kesejahteraan guru yang masih terbilang rendah, dan B. Penyebaran guru yang belum merata di kawasan daerah-daerah Indonesia. Yang kedua, berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia, yaitu 1. Maraknya bullying atau perundungan, atau 2. Adanya pelecehan seksual, dan ketiga masih adanya diskriminasi, dan 3. Berbagai permasalahan terkait dengan pembelajaran di sekolah, yaitu jam pelajaran yang kurang atau masih kurang efektif, sistem kurikulum yang tertinggal atau kurang mengikuti perkembangan zaman, kegiatan pembelajaran yang kurang inovasi dan kreatif, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan hanya berupa bualan semata, belum diimplementasikan dalam pendidikan dengan benar maupun baik gitu, dan rendahnya minat baca pelajar. Dan keempat, berbagai permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang kurang memadai, yaitu dari jumlahnya yang masih terbilang terbatas, masih buruknya akses jalan untuk jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh, dan memakan waktu panjang berangkat sekolah dan pulang sekolah. Dan ketiga, adanya fasilitas yang masih kurang memadai, dan berbagai permasalahan terkait dengan biaya pendidikan, yaitu biaya pendidikan yang dirasa mahal, target penerimaannya masih kurang sasaran, dan masih banyak dan kurang sasaran. Pendidikan bagi kaum miskin yang masih saja tidak atau kurang tepat sasarannya. Beasiswa ya, yang terakhir ya beasiswa. Wah, luar biasa sekali moderator kita kali ini, walaupun melihat catatan resumenya yang tadi udah kamu buat ya, tapi insya Allah alhamdulillahnya berarti Desti ini telah memperlihatkan kepada kita semua keterampilan berbahasanya, yaitu menyimak dan juga berbicara. Kita semua ini mantap. Nah, baik. Selanjutnya apalagi nih berarti? Selanjutnya kita benar-benar sudah ada di ujung pengacara nih. Sayang sekali ya kita sudah ada di penghujung acara. Dan sekali lagi aku berharap semoga dari podcast ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan wawasan-wawasan baru. Dan maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan selama perbincangan ini. Nah, izin menambahkan sebelum ditutup dengan salam. Jadi walaupun latar belakang atau pencetus gitu kan dibuatnya podcast ini adalah untuk pembunuhan UTS KK, tapi senang sekali kita sama-sama bisa membahas tentang isu-isu pendidikan di Indonesia dan juga sama-sama belajar nih mengenai dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, dan khususnya kita bisa mengasah keterampilan berbahasa kita, yaitu berbicara yang mohon maaf apabila masih tidak lancar atau masih kurang baik, dan juga menyimak kita gitu kan, dan juga segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Aku juga menyampaikan mohon maaf dan terima kasih banyak untuk yang sudah mengklik dan menonton video ini hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Dadah.